Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi manajemen yang dimana dosen pengampunya adalah Dr. Andes Gustian Juanda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Utami Maharani dari kelas MN 21C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama, biaya per unit produk. Yang kedua, kalkulasi biaya. Yang ketiga, kalkulasi biaya produk tradisional. Dan yang keempat, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang biaya per unit produk. Perhitungan biaya per unit produk sangat sederhana, yaitu total biaya yang berkaitan dengan unit produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang dipenuhi. Sebagai contoh, biaya produk seringkali didefinisikan sebagai biaya produksi, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Namun, biaya produk juga berguna untuk membuat beberapa keputusan tertentu. Sebagai contoh, biaya produk dapat menjadi masukan penting untuk penetapan harga penawaran, sedangkan proses pengkaitan biaya dengan unit yang diproduksi setelah biaya tersebut diukur disebut pembebanan biaya atau cost assignment. Lalu manfaat biaya per unit dibagi menjadi 2. Yang pertama, di perusahaan manufaktur. Informasi biaya per unit adalah sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan lainnya. Keputusan membuat atau membeli suatu produk, menerima atau menolak suatu pesanan, atau mempertahankan dan menghentikan suatu lini produk memerlukan informasi biaya per unit. Selanjutnya yang kedua, di perusahaan jasa. Perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit. Pada dasarnya untuk menghitung biaya per unit di antara perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur adalah sama. Perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur menggunakan data biaya untuk menentukan profitabilitas, kelayakan untuk memperkenalkan layanan baru, membuat keputusan harga jual, dan lainnya. Namun, perusahaan jasa tidak memerlukan data biaya untuk menentukan nilai persediaan karena jasa tidak menghasilkan produk fisik. Selanjutnya pada pokok bahasan yang kedua, yaitu kalkulasi biaya. Ada 2 cara yang digunakan untuk mengukur biaya yang berhubungan dengan produksi, yaitu yang pertama kalkulasi biaya aktual. Sistem biaya aktual atau actual cost system mengharuskan perusahaan menggunakan biaya aktual dari seluruh sumber daya yang digunakan untuk produksi, baik biaya utama maupun biaya overhead untuk menentukan biaya per unit. Biaya utama aktual dapat dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung dan dapat dibebankan secara tepat waktu, sehingga tidak terdapat masalah yang cukup signifikan, baik dari segi keakuratan maupun ketepatan waktu. Metode ini mempunyai kelemahan dalam penggunaan biaya aktual untuk perhitungan biaya per unit untuk biaya overhead. Pembebanan biaya overhead aktual menciptakan konflik antara ketepatan waktu dan keakuratan. Perusahaan harus menunggu sampai akhir tahun untuk mengetahui biaya overhead tahun tersebut, karena biaya overhead sepanjang tahun tersebut merupakan milik unit yang diproduksi sepanjang tahun tersebut. Perusahaan memerlukan informasi biaya per unit sepanjang tahun. Informasi ini dibutuhkan secara tepat waktu, baik untuk laporan keuangan inter maupun untuk penetapan harga. Dan yang kedua ada kalkulasi biaya normal. Kalkulasi biaya normal atau normal costing system mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya aktual bahan langsung dan tenaga kerja langsung kepada unit yang diproduksi. Namun, untuk overhead dibebankan berdasarkan estimasi yang ditentukan terlebih dahulu. Kesulitan utama dari metode ini adalah perbedaan antara tarif aktual dengan tarif yang telah ditentukan. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan karena sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu
dapat dihitung dengan rumus berikut. Tarif overhead sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi penggunaan aktivitas yang dianggarkan. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yaitu kalkulasi biaya produk tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produk pada produk. Pembedaan biaya utama keprodukan tidak memiliki kesulitan karena dapat menggunakan penelusuran langsung atau penelusuran penggerak yang sangat akurat. Tetapi sebaliknya, biaya overhead memiliki masalah dalam pembebanan biaya ke produk karena hubungan antara masukan ke keluaran tidak dapat diobservasi secara fisik. Contoh penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead meliputi: yang pertama, unit yang diproduksi; yang kedua, jam tenaga kerja langsung; yang ketiga, tenaga kerja langsung; yang keempat, jam mesin; dan yang kelima, bahan langsung. Expected activity level adalah output aktivitas yang diharapkan dicapai oleh perusahaan pada tahun yang akan datang. Sedangkan normal activity level adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Aktivitas normal mempunyai keunggulan beberapa penggunaan tingkat aktivitas yang sama dari tahun ke tahun, sehingga pembebanan overhead ke produk tidak begitu berfluktuasi. Yang pertama, tarif pabrik menyeluruh. Pembebanan overhead ke produk secara tradisional dapat menggunakan tarif pabrik menyeluruh. Dengan menggunakan tarif ini, biaya overhead pertama kali diakumulasi dalam kelompok besar pabrik secara menyeluruh. Overhead dibebankan pada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun. Karena semua biaya overhead adalah untuk pabrik, maka pembebanan kepada kelompok dilakukan sangat akurat. Tahap selanjutnya menghitung tarif pabrik menyeluruh dengan menggunakan satu penggerak tingkat unit. Biasanya adalah jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Jika tarif ditentukan langsung berdasarkan jam tenaga kerja langsung, maka tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tarif overhead sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi aktivitas yang diharapkan. Yang kedua, tarif departemental. Dasar pemikiran tarif departemental ini adalah untuk menghindari pembebanan rata-rata seperti yang digunakan pada tarif pabrik menyeluruh. Tarif departemental berasumsi bahwa beberapa departemen mungkin lebih intensif overhead dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen akan dibebankan overhead yang lebih besar dari yang menghabiskan waktu yang lebih sedikit. Karena departemen fabrikasi adalah intensif mesin, maka Bellring menggunakan tarif overhead berdasarkan jam kerja mesin. Sedangkan departemen perakitan adalah padat karya, maka tarif overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Kedua tarif pembebanan overhead serta biaya per unit dapat dihitung sebagai berikut. Tarif fabrikasi sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi jam mesin yang diharapkan. Selanjutnya di pokok bahasan yang keempat, yaitu kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Cost System atau ABC System pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Oleh sebab itu, ABC merupakan proses dua tahap, tetapi pada tahap pertama menelusuri biaya overhead ke aktivitas, bukan ke unit organisasi seperti pabrik dan departemen. Tahap kedua yaitu pembebanan biaya produk dengan menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Perbedaan utama dari metode tradisional dengan ABC adalah pada sifat dan jumlah penggerak biaya yang digunakan. ABC menggunakan biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Kalkulasi biaya ABC menghasilkan biaya produk yang semakin akurat. Dari perspektif manajerial,
Sistem ABC menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk yang akurat, tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya, serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk. Terdapat 2 tahapan. Pada tahap pertama, dari sistem ABC adalah mengidentifikasi aktivitas. Biaya dikaitkan dengan masing-masing aktivitas, dan aktivitas serta biaya yang berkaitan dibagi ke dalam kumpulan yang sejenis. Suatu perusahaan memungkinkan mempunyai beratus-ratus aktivitas yang berbeda. Perusahaan menentukan driver aktivitas yang berkaitan dengan setiap aktivitas dan menghitung masing-masing tarif overhead, sehingga menghasilkan ratusan tarif overhead. Pada sistem ABC ini, tahap pertama pada dasarnya terdiri dari: yang pertama, identifikasi aktivitas; yang kedua, pembebanan biaya ke aktivitas; yang ketiga, aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis; yang keempat, biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlahkan untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis; dan yang kelima, tarif overhead kelompok dihitung. Selanjutnya pada tahap kedua. Pada tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk dengan menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung. Pembebanan overhead dari setiap kelompok biaya kepada setiap produk dihitung sebagai berikut. Overhead yang dibebankan atau pada suatu produk sama dengan tarif kelompok dikali unit penggerak yang dikonsumsi oleh produk. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.